Gua tidak yakin gua akan menyembah seorang Tuhan yang rela membiarkan seorang yang sangat baik dan mulia seperti Habib Jafar yang hidupnya baik banget bakal masuk neraka hanya karena dia tidak bilang gua percaya sama Yesus Kristus. Oke. Gua nggak percaya bahwa Tuhan itu tidak adil atau setega itu. Shalom. Saat ini saya ingin menanggapi sekaligus mengkanter suatu ajaran yang sebenarnya sudah ada sejak dulu dan kemudian mengalami sebuah perkembangan yang intinya adalah menyesatkan, menyimpang dari firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang terlalu takut dengan satu pengajaran yang muncul di kalangan Kristen, yaitu mengenai Kristen progresif. Maka Bapak Ibu Saudara tidak usah takut. Mengapa saya katakan demikian? Ketika kita memiliki iman yang sungguh-sungguh dalam Kristus, saya percaya kita nggak akan goncang, kita nggak akan lemah. Justru kita semakin berani menyatakan iman kepada mereka, bahwa hanya kepada Yesus sajalah kita mendapatkan keselamatan. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Itu sudah jelas Alkitab mengatakan. Nah, oleh karena itu, standar yang digunakan oleh Kristen progresif adalah mereka menggunakan logika atau akal mereka. Bapak Ibu Saudara, di dalam diri manusia itu ada 3 bagian, yaitu tubuh, jiwa, roh. Nah, 3 bagian ini kita bisa memilah bahwa yang dipakai atau yang digunakan yang menjadi standar Kristen progresif ini adalah mereka menggunakan pola pikir mereka, perasaan mereka, kehendak mereka, standar diri mereka, bahwa diri mereka baik itu akan menjadi tolak ukur mereka untuk masuk surga. Nah, Bapak Ibu Saudara, saat ini saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan yang meneguhkan bahwa perbuatan baik seperti apapun, kesalehan hidup seperti apapun yang dimiliki oleh seseorang tidak akan pernah membuatnya layak di hadapan Tuhan atau layak masuk surga. Apalagi kalau kita kupas dalam kitab Yesaya mengatakan bahwa perbuatan baik manusia atau kesalahan manusia itu seperti kain kotor. Kalau perbuatan jahat manusia seperti kain kotor, itu berarti seimbang, Bapak Ibu Saudara. Tapi dikatakan di sana kesalehan hidup, perbuatan baik manusia itu selevel dengan kain kotor, dengan sampah. Artinya tidak ada unsur kebaikan atau unsur kesalehan sedikit pun untuk bisa mencapai sorga yang sempurna itu. Nah, oleh karena itu saya bacakan satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Titus pasal 3 ayatnya yang ke-4 sampai ayat yang ke-8. Kalau 4 ayat ini saja pengikut-pengikut dari Kristen progresif kalau baca, tentu akan mencelikkan mata mereka, akan membuka hati pikiran mereka tentang anugerah kasih karunia yang diberikan oleh Yesus Kristus. Saya bacakan. Firman Tuhan berkata begini. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, ketika nyata kebaikan Allah, kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia. Berarti ini berbicara tentang inisiatif Allah kepada manusia. Lalu kemudian, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Perhatikan, pada waktu itu kapan? Itu berbicara tentang masa yang lampau, 2000 lebih tahun yang lalu, di mana Kristus dari sorga datang ke bumi menjadi manusia. Dia rela mengosongkan dirinya, meninggalkan sorga, meninggalkan tahtanya untuk mau menjadi manusia. Ada satu tujuannya, untuk menyelamatkan manusia berdosa, termasuk para pengikut, ya, atau para pengajar Kristen progresif itu yang sungguh menyesatkan. Dan bagi saya itu bukan pro-Kristen tapi pro-setan. Mereka lebih dominan, mereka lebih mementingkan ego mereka, kepentingan mereka. Mereka mengorbankan kebenaran, mereka mengorbankan karya Kristus yang telah terjadi.
Nah, saudara perhatikan di sana pada waktu dia telah menyelamatkan kita. Waktu Yesus datang, ketika dia datang menyelamatkan kita, Alkitab menegaskan, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Bukan akan, tapi telah kita lakukan. Mungkin saudara berkata, saya sudah berbuat baik, saya sudah rajin ke gereja, saya sudah rajin berpuasa, saya sudah memberi persepuluhan, saya sudah memberi persembahan, saya sudah bangun gereja, saya sudah buat yayasan, saya sudah banyak hal yang saya lakukan, puluhan tahun saya lakukan hal-hal yang baik yang bisa memberkati banyak orang. Ingat, perhatikan, Alkitab dengan jelas mengatakan, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya. Rahmat itu berbicara tentang apa? Berbicara tentang kasih karunia, berbicara tentang anugerah, berbicara tentang berkat, berbicara tentang dari Allah kepada manusia. Itu rahmat. Bahkan dikatakan di sana, perhatikan, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus bekerja, menginsafkan dosa, kebenaran, dan penghakiman di dalam diri kita, tidak mungkin kita memperoleh anugerah hidup kekal itu. Nah, oleh karena itu, saudara dikasih oleh Tuhan, jelas sekali menegaskan di sana. Bahkan di ayat yang ke-6 dikatakan, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Yang sudah diberikan, yang sudah dikerjakan, yang sudah dilakukan oleh Kristus 2000 lebih tahun yang silam. Dia sudah kerjakan semua. Kita nggak pernah menyokok kebaikan itu kepada Kristus supaya dia mati untuk kita. Kita nggak pernah membayar Kristus. Kita nggak pernah melakukan sesuatu pun untuk Kristus mati bagi saudara dan saya. Nah, oleh karena itu, bagi setiap pengikut-pengikut Kristen progresif, bagi setiap orang Kristen yang saat ini sudah mulai ragukan Yesus, yang mulai bimbang, yang sudah mulai berpikir untuk beralih tinggalkan iman kepada Kristus dan beralih kepada pengajaran-pengajaran menyesatkan, saya mengingatkan saudara, kembalilah kepada Alkitab. Baca baik-baik itu Alkitab. Selidiki baik-baik itu Alkitab. Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-21 katakan, buanglah segala yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak, dan terimalah firman itu dengan apa? Lemah lembut yang tertanam dalam hatimu. Waktu tertanam dalam hati, itulah yang berkuasa menyelamatkan apa? Menyelamatkan jiwa. Pola pikir kita akan diubahkan, pola pikir kita akan dibersihkan, pola pikir kita akan disucikan. Melalui apa? Melalui firman Tuhan. Makanya standar kebenaran kita bukan diri kita. Standar kebenaran bukan progresif, bukan sesuatu yang berubah atau sebuah perubahan terjadi, tidak. Tapi standar kebenaran adalah back to Bible, kembali kepada Alkitab. Nah, saudara perhatikan ya, ayatnya yang ke-7, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak apa? Menerima hidup yang kekal. Wow, keren. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima apa? Hidup yang kekal, sesuai dengan pengharapan kita. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, ternyata iman kepada Kristus itu tidak sia-sia. Siapa bilang sia-sia? Ya, walaupun ada pengajaran-pengajaran yang muncul, ada pemikiran-pemikiran yang muncul yang keluar dari Alkitab, yang keluar dari koridor firman Tuhan, maka ini mengingatkan kita bahwa sesungguhnya iman kepada Kristus itu tidak akan pernah membawa kepada kebinasaan. Iman kepada Kristus itu justru akan mendapatkan hidup yang kekal. Kekekalan itu berbicara tentang tanpa batas. Kekekalan berbicara tentang hidup selama-lamanya. Ada kebahagiaan, ada sukacita, ada kehidupan yang benar-benar kita nikmati bersama dengan Allah di dalam kekekalan. Lalu pertanyaannya begini, apakah kita perlu berbuat baik? Bapak Ibu Saudara, ini juga sebenarnya ada kesinambungan antara setelah percaya apa yang kita lakukan. Saya yakin sekali, orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, maka Kristus itu yang bertahta, Kristus yang berkuasa, Kristus yang mengontrol, Kristus yang memimpin kehidupannya. Maka saya sangat percaya sekali, tidak mungkin, ya, saya yakin 100%, tidak mungkin meninggalkan iman kepada Kristus. Salah satu contoh, Paulus. Apa yang kita ingat Paulus? Dia pembunuh, ya. Dia membunuh orang-orang Kristen. Dia menghalangi jalan-jalan Tuhan. Ya, boleh katakan dia penjahat kelas kakap. Dia teroris kelas kakap.
Tapi saudara perhatikan, apa yang terjadi ketika Paulus berjumpa dengan Yesus. Hidupnya berubah, pola pikirnya berubah, seluruh totalitas hidupnya berubah. Kenapa? Karena kegerakan Roh Allah terjadi di dalam hidupnya. Roh Kudus bekerja dalam hidupnya, membuat dia berubah. Dan hasil dari karya Roh Kudus, hasil dari hidup kekal yang dia terima di dalam Yesus Kristus, membuat hidupnya, dia mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan. Dia menyenangkan Tuhan melalui hidupnya. Makanya dia berkata apa? Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah Tuhan. Paulus tidak pernah berkata bagiku hidup adalah kebaikan, maka saya akan masuk surga. Tidak. Tetapi dia berkata bagiku hidup adalah Kristus. Artinya apa? Saya pun mati demi Kristus. Saya akan rela demi Injil. Saya akan rela demi kebenaran. Dia akan memberitakan Injil. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan. Terus untuk apa kebaikan kita? Apakah kebaikan kita, amal kita, ya, perbuatan kita, atau kasih kita, pelayanan kita yang kita lakukan itu, apakah itu menjadi standar untuk masuk surga? Sama sekali tidak. Di mana buktinya? Perhatikan ayat yang ke-8. Perkataan ini benar, dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah, yang sudah terima keselamatan dalam Yesus, sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan baik. Apakah tujuannya supaya masuk surga? No, sama sekali tidak. Selidiki Alkitab. Bagian kalimat yang terakhir katakan, itulah yang baik dan yang berguna bagi manusia. Saya bisa menyimpulkan begini, perbuatan baik yang kita lakukan itu bukan untuk Tuhan, bukan untuk surga. Tetapi perbuatan baik yang kita lakukan itu sebagai apa? Sebagai kesaksian hidup kita, supaya dengan kebaikan yang kita lakukan itu Tuhan akan dilihat melalui hidup kita. Tuhan Yesus Kristus akan disaksikan, akan dialami oleh orang lain melalui kebaikan yang kita lakukan, bukan untuk membayar sorga dengan kebaikan yang kita lakukan. Oleh karena itu, ayat yang ke-9 katakan, hindarilah persoalan yang dicari-cari, yang bodoh. Apa yang bodoh itu? Yang menyesatkan, yang keluar dari firman, yang mengajarkan bahwa kebaikan bisa masuk surga, perbuatan amal bisa masuk surga. Sama sekali tidak bisa. Kalau standarnya berkata bahwa masuk surga karena saya berbuat baik, berarti saudara tidak perlu percaya Tuhan. Kenapa? Kita sedang barter dengan surga. Berarti saya akan mengumpul sebanyak mungkin kebaikan untuk apa? Saya bisa masuk surga. Berarti dengan kata lain, kalau saya tidak berbuat baik, berarti saya tidak bisa masuk surga. Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, ini sebuah pemahaman bagi saya yang sangat-sangat sempit. Sebuah pemahaman yang sebenarnya sangat-sangat menyesatkan. Apalagi orang Kristen, jemaat-jemaat biasa yang tidak serius dengan Tuhan, sehingga mulai meragukan imannya. Nah, oleh karena itu hari ini, dengar baik, catat baik firman Tuhan ini. Titus pasal yang ketiga, ayatnya yang keempat sampai seterusnya. Bapak Ibu Saudara bisa baca di sana. Ada sebuah penegasan di sana bahwa keselamatan itu bukan dari manusia, tapi keselamatan itu datang dari Tuhan. Allah berinisiatif, Allah berkehendak, Allah merancangkan memang sejak semula untuk saudara dan saya diselamatkan. Yang kedua, catat dengan baik bahwa untuk masuk surga alamatnya cuma satu, bukan salah satu. Alamatnya cuma Tuhan Yesus Kristus, atau dikenal dengan kalangan umum adalah Isa Al-Masih, ya, Yesus Kristus yang adalah Allah sendiri. Dia datang ke dalam dunia untuk mengerjakan karya penebusan di Bukit Golgota, di kayu salib. Dan yang ketiga, ingat baik, setelah saudara percaya kepada Kristus, tentu saudara ada rasa ucapan syukur kepada Tuhan, sama seperti kita menerima hadiah. Tentu kita berkata terima kasih. Demikian juga setelah kita percaya kepada Kristus, maka hal pertama yang kita lakukan adalah saya mengucap syukur kepada Tuhan. Melalui apa? Melalui doa, melalui firman Tuhan, melalui ibadah, melalui pengabdian pelayanan, melalui apa? Persembahan saya berikan, bukan supaya masuk surga, tapi sebagai tanda ucapan syukur saya kepada Tuhan. Maka di ayat yang ke-8 bagian terakhir dikatakan, itulah yang baik dan yang berguna bagi manusia. Bapak Ibu Saudara,
Setelah kita percaya kepada Kristus, marilah kita setia. Bukan supaya kita masuk surga, tetapi sebagai bukti ucapan syukur kita karena keselamatan kita sudah terima. Tuhan Yesus memberkati. Salam optimis karena Tuhan ada.